Baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu hal yang menjadi gerbang kemiskinan, di mana saat hal ini dilakukan dalam transaksi jual beli. Bagi pengusaha muslim, pengetahuan tentang fikih jual beli tidak bisa disepelekan, apalagi hal ini terkait halal haram bisnis yang dijalani. Maka jangan sampai niat yang awalnya baik untuk menafkahi keluarga, untuk mencari rezeki, tapi justru laknat yang didapat. Allah menyuruh kita mencari rezeki di bumi asalkan yang baik dan halal sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan transaksi ekonomi, mulai dari menabung di bank, investasi, pinjam-meminjam, atau sekedar jual beli. Dari banyaknya aktivitas tersebut, terkadang kita tidak sadar mengikut sertakan riba di dalamnya. Nah, ada yang tahu enggak apa itu riba? Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam transaksi hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Adapun macam-macam riba terdiri dari 5. Di antaranya adalah simak berikut ini. Yang pertama adalah riba fadl. Apa itu riba fadl? Pertukaran atau jual beli barang ribawi dengan kuantitas ataupun kualitas atau kadar takaran yang berbeda atau tidak setimpal. Barang ribawi berupa emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syair atau gandum kasar. Intinya di riba fadl ini adalah pertukaran yang tidak sesuai baik dari segi kuantitas, jumlah, ataupun kualitas, ataupun kadarnya. Contoh, misal ada seseorang menukarkan 10 gram emas atau sebanding dengan 20 karat dengan 11 gram emas atau 19 karat. Nah, di sini kan tidak sebanding. Pertukarannya tidak sebanding dari segi kuantitas. Kemudian contoh yang kedua, pertukaran 2 kilo gandum berkualitas baik ditukar dengan 3 kilo gandum berkualitas buruk. Di sini sudah jelas adanya ketimpangan, yaitu ketimpangan dari segi kuantitas maupun kualitas. Betul memang kualitas gandum 2 kilo ditukar dengan 3 kilo. Memang ada perbedaan selisih, tapi di sini 3 kilonya adalah kualitas gandumnya yang buruk. Itulah maknanya dari riba fadl. Dan riba yang kedua adalah riba qard. Artinya apa? Riba qard adalah adanya persyaratan kelebihan pengembalian antara pemberi pinjaman dan peminjam yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang tanpa diketahui penggunaan kelebihan tersebut. Jadi intinya di riba qard itu terkait dengan riba dalam aspek hutang piutang. Adanya kelebihan pengembalian nanti, tapi ini terjadi di awal akad, tapi tidak dijelaskan secara detail tambahan tersebut dipergunakan untuk apa. Contoh, rentenir, seseorang meminjamkan uang kepada si peminjam sejumlah 10 juta. Kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta. Ya, minjamnya 10 juta, tapi mengembalikannya 11 juta. Otomatis tambahan 1 juta itu kan berarti menyalahi prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu tidak ada unsur keadilan. Yang ada malah justru unsur merugikan. Inilah yang dinamakan riba qard. Tidak jelas 1 juta tambahannya itu untuk apa, tidak dijelaskan di akad di awal. Itulah yang dinamakan riba qard. Kemudian riba yang ketiga adalah riba jahiliyah, yaitu
adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran. Hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Jadi intinya di riba jahiliyah ini karena ada penangguhan tempo pembayarannya, jadi tidak sesuai karena si peminjam belum mampu. Contoh, harus dikembalikan 1 bulan, tapi sampai jangka waktu 1 bulan belum mampu untuk kembalikan. Nah, ini ada tambahannya, jadi ada tambahan nilai. Contohnya, pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang saat jatuh tempo, kamu lunasi hutang sekarang sesuai jumlah yang kamu pinjem, atau kamu membayarnya di kemudian hari dengan syarat adanya tambahan jumlah hutang. Jadi misalkan pinjemnya 1 juta, harus kembalikannya sekarang 1 juta, tapi kalau belum mampu mengembalikan sekarang 1 juta, ada tambahannya terus, dan itu terus bertambah. Kalau dia semakin nggak bisa bayar, ya terus bertambah. Itulah yang dinamakan riba jahiliyah. Tambahan nilainya itulah yang dikatakan riba, yaitu melawan prinsip ekonomi Islam, yaitu unsur keadilan, unsur maslahat, dan lain sebagainya. Dan jenis riba yang keempat adalah riba yat, di mana riba yat adalah transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang itu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Jadi di sini transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal yang harus dibayar, ya, baik itu saat di tempat akad ataupun saat sudah berpisah. Contohnya seperti ini, ada penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika cash, ya, jika cash. Kalau dicicil itu 95 juta. Tapi kemudian antara pembeli dan penjual ini, ya, sampai di akhir sesi penjualan atau transaksi itu tidak ada kesepakatan mau berapa yang disepakati, mau yang 90 atau 95, maka yang seperti ini, hal yang seperti ini termasuk dikatakan riba. Jadi kalau memang mau jelas ya harus dilakukan di awal, seperti apa, disepakati yang seperti apa, sehingga kedua belah pihak ada kejelasan, begitu. Dan jenis riba yang kelima dan yang terakhir adalah riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Nah, riba nasi'ah ini hampir sama dengan riba fadl. Hanya saja perbedaannya pada serah terima barang jual beli. Jadi intinya ada penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawinya itu tadi. Ada penangguhan. Jadi tidak langsung to the point. Kalau riba fadl tadi itu kan adanya perbedaan dari segi kuantitas maupun kualitas. Kalau di sini pertukaran barang jenis barang ribawi tapi ditangguhkan. Contohnya seperti apa? Contoh, ada 2 orang yang saling hendak bertukar emas. Satu orang punya emas sebesar 24 karat dan ingin ditukarkan dengan emas juga yang 24 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas 24 karat yang satunya baru diserah terimakan 1 bulan setelah perjanjian transaksi disetujui masing-masing pihak. Padahal harga emas kan fluktuatif, bisa berubah sewaktu-waktu. Maka hal yang seperti ini nggak bisa. Kalau memang mau transaksi jual beli atau tukar menukar, ya udah dilakuin hari itu juga. Ada barang, ada uang. Nggak ada barang, ya udah ya selesai, nggak usah dilakukan akad gitu. Kalau sampai ada penangguhan, bukan itu sudah termasuk riba, karena otomatis namanya harga barang dari satu waktu ke waktu kan otomatis berbeda, apalagi emas. 1 detik, 1 menit, 1 jam aja bisa berubah, apalagi kalau ditangguhkan 1 bulan, otomatis kan nanti nggak sebanding, ada pihak-pihak yang nanti akan tersakiti, begitu. Setelah diketahuinya bagaimana bentuk-bentuk praktek riba, maka setidaknya kalau kita bisa simpulkan, maka praktek-praktek riba dari 5 macam riba yang telah kita pelajari sebelumnya, setidaknya pasti ada beberapa pihak yang tersakiti atau dirugikan. Maka kalau memang kita paham sebagai pelaku bisnis yang kemudian nanti berkelut di bidang bisnis atau di bidang transaksi ekonomi apapun, karena kita otomatis juga membutuhkan orang lain, maka
Bagaimana intinya kita bisa saling tolong-nolong satu sama lain. Maka dari solusi praktek-praktek riba yang sudah ada, yuk diubah transaksinya. Dari yang semulanya riba menjadi bagi hasil. Sehingga sama-sama kedua belah pihak itu diuntungkan. Kemudian riba yang semulanya kreditnya itu tidak jelas, akhirnya ada kredit langsung. Yang mana kredit langsung ya bayarnya segitu, nanti ada akadnya di awal. Kalau memang ada penambahannya harus ada jelas akad di awalnya. Kemudian riba diganti menjadi gadai, ya. Kemudian riba diganti dengan namanya hibah, ya. Hal-hal yang seperti ini yang nanti akhirnya menjadi rezeki yang kita dapatkan itu menjadi barokah, ya. Bukan kemudian nggak usah malu kalau punya barang sederhana tapi itu adalah hasil keringat sendiri, daripada punya barang mewah tapi kemudian barang yang kita dapatkan itu dari hasil-hasil bukan perjuangan kita, yaitu tadi dengan cara yang instan, riba, ya. Maka dapat disimpulkan di titik ini bahwasanya kalau kita mau belajar dari salah satu ultimatum yang telah disampaikan oleh Nabi, yang itu diriwayatkan oleh sahabat, yaitu dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah kekurangan atau kemiskinan. Jadi jelas dapat dipahami di sini bahwasanya ujung dari perbuatan riba adalah kemiskinan. Maka sejatinya seorang muslim harus memperhatikan kualitas penghasilannya atau kehalalannya daripada kuantiti penghasilannya. Menjauh dari riba adalah bentuk keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Kaya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keberkahan rizki dan dijauhkan dari yang namanya riba. Sampai berjumpa di video berikutnya.